Anda semua pastinya tahu bahwa senjata nuklir sangat berbahaya. Dan ini benar, tidak hanya di darat, tetapi juga di bawah air dan di luar angkasa. Konsekuensi dari ledakan di setiap lingkungan berbeda. Meskipun kurang lebih jelas apa yang terjadi di bumi, di luar angkasa, ini masih menjadi misteri. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika senjata nuklir diluncurkan di luar angkasa? Bukan satu muatan, bukan 10, tapi semuanya sekaligus. Untuk video hari ini, saya memutuskan melakukan eksperimen yang akurat. Sebenarnya, saya bukan orang pertama yang memikirkan hal ini. Eksperimen serupa telah dilakukan, apalagi beberapa kali. Salah satunya adalah Operasi Argus, serangkaian uji coba senjata nuklir rahasia Amerika Serikat di atas Samudra Atlantik. Ledakan dilakukan pada ketinggian yang berbeda. Bulan Agustus dan September 1958, dua hulu ledak pertama berhasil terbang 170 km atau 105,6 mil dan 310 km atau 192,6 mil di atas bumi. Yang ketiga meledak di ketinggian 794 km atau 493,4 mil. Tapi peluru yang diluncurkan tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan. Ketiga hulu ledak nuklir W25 memiliki kekuatan ledakan yang sama, hanya 1,5 kiloton. Namun operasi Starfish Prime ternyata jauh lebih menarik. Dalam percobaan ini, serangkaian muatan diluncurkan ke tingkat yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana ledakan nuklir di luar angkasa akan bereaksi. Ternyata, para ilmuwan juga menemukan konsekuensi apa yang dapat ditimbulkan oleh ledakan semacam itu di bumi. Tes pertama dilakukan pada 20 Juni 1962. Semenit setelah peluncuran, semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian, kerusakan pada mesin peluncur Thor menyebabkan kegagalan. Untuk alasan keamanan, mereka menghancurkan roket dan hulu ledaknya di langit. Pada saat itu, ia telah mencapai ketinggian 9,1 hingga 10,7 km atau 5,6 hingga 6,6 mil. Puing-puing dari roket dan perangkat nuklir mendarat di Johnson's Atoll, lokasi peluncuran. Dan seperti yang Anda ketahui, konsekuensinya serius. Hasilnya adalah kontaminasi radiasi di seluruh area peluncuran. Upaya peluncuran kedua dijadwalkan pada 9 Juli 1962. Tes ini dilakukan di atoll yang sama di Samudra Pasifik. Roket Thor baru dan hulu ledak nuklir baru berangkat ke luar angkasa sekali lagi. Muatan termonuklir W49 1,44 megaton mencapai ketinggian 400 km atau 248,5 mil yang ternyata sangat tinggi. Sebagai perbandingan, stasiun luar angkasa internasional berada di 417 km atau 259 mil di atas bumi. Untungnya, pada saat ledakan nuklir ini, ISS belum dibuat. Jadi, bagaimana hulu ledak ini bereaksi di luar angkasa? Jelas, ledakan itu benar-benar berbeda dari apa yang pernah kita lihat di bumi. Di sini, kita biasanya akan melihat awan jamur nuklir yang sudah dikenal. Tetapi pada ketinggian yang begitu tinggi, praktis tidak ada udara, karenanya tidak ada awan radioaktif. Yang terjadi malah lebih keren dari special effect di film-film. Ledakan nuklir ketinggian tinggi menciptakan pulsa elektromagnetik yang kuat. Medan elektromagnetik jangka pendek. Pulsa semacam itu dapat menonaktifkan peralatan elektronik, peralatan listrik, dan saluran listrik. Jadi, di Hawaii, dalam radius sekitar 1.500 km atau sekitar 932 mil dari pusat ledakan, 300 lampu jalan dan perangkat elektronik lainnya padam. Di wilayah yang sama, selama sekitar 7 menit, cahaya seperti aurora terlihat di langit. Tapi itu belum semua. Ledakan Shell mempengaruhi pesawat ruang angkasa juga. Pulsa elektromagnetik yang sama segera melumpuhkan 3 satelit. Ledakan itu juga menghasilkan partikel bermuatan.
karena konsentrasi partikel yang tinggi. Panel surya dan elektronik dari 7 satelit lainnya juga rusak. Secara total, ledakan itu melumpuhkan sepertiga pesawat ruang angkasa di orbit rendah pada saat itu. Semua tes ini mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat penting. Senjata nuklir bukan lelucon. Eksperimen semacam itu dapat memiliki konsekuensi, menghancurkan. Apa yang telah saya sebutkan sejauh ini bukan yang terburuk dari apa yang bisa terjadi. Pada tahun 1963, sebuah perjanjian khusus ditandatangani. Ini melarang pengujian senjata nuklir di darat, di bawah air, dan di luar angkasa. Tapi mari kita bayangkan beberapa menit kalau perjanjian ini tidak ada. Apa yang akan terjadi jika setiap hulu ledak nuklir di bumi diledakkan di luar angkasa pada waktu yang sama? Persenjataan nuklir global meningkat setiap tahun. Negara-negara menciptakan senjata yang semakin kuat dan merusak. Namun, menurut angka resmi, jumlah total secara bertahap menurun. Pada awal 2019, hanya ada 13.865 hulu ledak di dunia. Sedangkan pada tahun 2018, ada sebanyak 14.465. Seluruh gudang senjata ini hanya dimiliki oleh 9 negara: Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, China, India, Pakistan, Korea Utara, dan mungkin Israel. Rusia dan Amerika Serikat memiliki 90% dari hulu ledak ini. Sisanya milik negara-negara yang tersisa tadi. Tidak ada yang tahu jumlah pasti senjata nuklir yang ada. Beberapa tetap tersembunyi dan yang lain tidak ditemukan. Jadi, mari kita ambil jumlah rata-rata 15.000. Itulah berapa banyak perangkat yang akan saya luncurkan ke luar angkasa. Kekuatan hulu ledak nuklir modern dari kapal induk strategis berkisar antara 150 hingga 550 kiloton. Tapi alih-alih menghitung kekuatan yang akurat dari masing-masingnya, mari kita ambil rata-rata. Misalkan, setiap senjata nuklir yang diluncurkan keluar angkasa menciptakan ledakan dengan kekuatan 350 kiloton TNT. Apakah pertunjukan kembang api yang megah ini benar-benar layak tonton? Tentu saja. Namun, selain pertunjukan cahaya, kita juga menerima gelombang elektromagnetik yang kuat. Ingat operasi Starfish Prime? Konsekuensi dari ledakan hulu ledak 1,4 megaton merobohkan sepertiga satelit di orbit dan mematikan peralatan listrik. Puing-puingnya menyebabkan kontaminasi di seluruh area peluncuran. Melalui perhitungan sederhana, saya telah menentukan tingkat kehancuran yang bisa kita harapkan dari ledakan 15.000 hulu ledak. Ternyata cukup menyedihkan. Jumlah peluru sebanyak itu akan menimbulkan ledakan dengan kapasitas 5.250 megaton. Itu 3.750 kali lebih kuat dari hulu ledak yang diluncurkan dari Johnson Atoll. Bisakah Anda bayangkan? Misalkan perangkat nuklir tidak mencapai ketinggian tinggi sebelum ledakan. Sebuah ledakan di 400 km atau 248,5 mil di atas bumi akan cukup untuk menonaktifkan setiap satelit aktif. Saat ini ada lebih dari 2.000 di orbit. Ingatlah bahwa ISS terletak di ketinggian yang akurat ini. Tidak mungkin kru akan bisa bertahan. Pertama, semua elektronik on-boardnya akan berhenti bekerja. Kedua, di ruang hampa udara tidak ada yang akan memperlambat penyebaran radiasi gamma. Dan bagaimana dengan penghuni bumi? Sebuah ledakan dengan kapasitas 1,4 megaton mempengaruhi elektronik dalam radius 1.500 km atau sekitar 932 mil dari pusat ledakan. Sebuah shell 5.250 megaton dapat mengganggu semua peralatan dalam radius 5.625.000 km atau 3.495.213 mil. Sebagai perbandingan, jari-jari planet kita adalah 6.371 km atau 3.958,7 mil. Zona kehancuran yang dihasilkan akan mencapai 883 kali lebih besar. Semua perangkat elektronik bumi akan mengalami ledakan skala besar. Ini bukan yang terburuk yang bisa terjadi. Selalu ada kemungkinan tanah yang terkontaminasi dari puing-puing radioaktif yang jatuh. Anda mungkin berpikir, apa yang akan terjadi jika kita meluncurkan hulu ledak sedikit lebih jauh keluar angkasa? Hampir semua kendaraan peluncuran kita saat ini dirancang untuk penerbangan ke orbit rendah bumi. Satu-satunya pengecualian Saturnus 5 yang berpartisipasi dalam pendaratan di bulan.
Tetapi meluncurkan peralatan semacam itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak mungkin ada orang yang bisa menghasilkan jumlah rudal yang diperlukan. Jadi, pemboman benda langit adalah cerita yang sama sekali berbeda. Saya akan menyimpannya untuk video lain. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Dan klik bel untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang video baru yang menarik yang menanti Anda di depan.